anak-anak kelas 71 dan 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, perkenalkan, nama Ibu Ibon Sunarti. Ibu mengajar kalian IPA. Nah, beberapa bulan ke depan kalian akan berjumpa dengan Ibu di PJJ atau di pelajaran online, secara online ya, di kelas 71 dan 72. Pesan Ibu, kalian kerjakan tugas kalian di alarm siswa CM Mobile, kerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tapi ingat, tetap stay at home, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri. Terus, kalau kalian memang berpergian penting sekali, jangan lupa kenakan masker. Oke, kita akan berlanjut di pelajaran IPA yang Ibu berikan dan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Oke, dari Ibu, sekian. Kita ke materi. Ya, anak-anakku sekalian, ini adalah materi pertama pelajaran IPA yang akan Ibu sampaikan, yaitu objek IPA dan pengamatan dengan judul Kerja dan Metode Ilmiah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang IPA, khususnya kerja dan metode ilmiah, marilah kita sama-sama mengetahui apa itu IPA. Ya, IPA merupakan suatu cabang ilmu dari ilmu sains yang mempelajari tentang fenomena alam melalui pengamatan. IPA juga memiliki cabang ilmu, ada ilmu biologi, yaitu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ilmu fisika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang materi, gerak, dan perilaku dalam lingkup ruang dan waktu. Contohnya itu pengukuran, suhu, zat, wujud zat, pemuaian, kalor, dan gerak lurus. Yang terakhir yaitu ilmu kimia yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, dan sifat suatu benda. Ini meliputi perubahan materi atau zat ya. Materi itu segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Biasanya ilmu kimia itu akan menjadi perubahan dari satu ke satu lainnya. Ya, di dalam biologi juga terdapat cabang-cabang ilmu biologi yang meliputi histologi, ekologi, anatomi, genetika, botani, sitologi, fisiologi, dan morfologi. Ya, ada beberapa karakter yang harus kita miliki untuk kerja ilmiah, yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini diwujudkan untuk kita bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Apa unsur-unsurnya? Bagaimana, dan bagaimana? Sehingga kita ingin tahu cara penyelesaiannya, cara pembuatannya, dan lain-lain. Kemudian kejujuran di sini penting sekali karena apa yang kita lakukan tidak sesuai yang kita harapkan, itu tidak berhasil atau berhasilnya itu kita kemukakan atau kita informasikan secara terbuka atau secara jujur. Kemudian terbuka terhadap pendapat. Di sini kita akan melakukan diskusi misalnya, maka kita akan menghargai pendapat satu sama lain dengan membuka apa yang menjadi ide-ide kreatifnya. Kemudian juga kreatif di sini semua inovasi-inovasi dibutuhkan untuk kerja ilmiah karena untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih baik lagi. Kemudian teliti, kita harus teliti karena teliti itu juga tidak memakan waktu dan kerja akan lebih efektif. Kemudian objektif, di sini objektif kita memperlihatkan cara menyatakan apa adanya, jadi tidak dibarengi dengan macam-macam rekayasa. Kemudian dapat bekerja sama sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan kita. Diperlukan kerjasama. Ya, inilah metode ilmiah. Berikut tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah menyatakan hubungan antar variabel penelitian dan merupakan masalah yang dapat diuji dan dipecahkan melalui penelitian. Kemudian observasi, di mana kita harus mengamati setiap permasalahan yang ada. Setelah kita mengamati, kita menyusun kerangka teori, yaitu merupakan informasi awal yang digunakan sebagai modal untuk menyusun penjelasan sementara terhadap permasalahan yang ada.
Setelah kita dapat informasi sementara, maka kita juga akan menjawab jawaban sementara, yaitu melalui hipotesis. Apa itu hipotesis? Yaitu merupakan jawaban atau penjelasan sementara terhadap permasalahan yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui percobaan. Nah, kemudian lakukan percobaan. Apa itu percobaan atau eksperimen? Eksperimen dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat yang dapat membuktikan kebenaran hipotesis. Setelah percobaan, maka kita dapat menganalisis data. Ini dilakukan dengan membahas kesesuaian data dengan teori yang ada. Setelah menganalisis data, kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah menyatakan apakah hipotesis penelitian diterima atau sesuai dengan data percobaan, atau ditolak jika tidak sesuai dengan data percobaan. Ada juga dengan cara mencium, yaitu dengan indera kita penciuman hidung. Tadi dengan melihat ya, juga dengan merasakan dengan perasaan kita, dan meraba dengan tangan kulit kita. Nah, inilah yang disebut pengamatan secara kualitatif atau dengan alat indera, bukan dengan pengukuran. Selain dengan pengamatan kualitatif, dalam kerja ilmiah juga ada pengamatan kuantitatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara pengukuran. Ya, inilah alat-alat ukur yang Ibu sudah tampilkan, yaitu ada stopwatch yang fungsinya untuk mengukur waktu, ada timbangan untuk mengukur berat benda, ada gelas ukur, di sini bisa mengukur dengan benda cairan ya. Terus ada penggaris untuk mengukur panjang benda. Ya, inilah pengamatan kuantitatif beserta alat-alat yang sudah kita sebutkan tadi. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah bahas semua tentang kegiatan kerja secara ilmiah. Nah, untuk kalian semua di rumah, ada tugas dari Ibu, yaitu kegiatan pengamatan. Kalian boleh cari daun dan lihat bentuknya, apakah menyirip, melengkung, sejajar, dan panjangnya. Tentu kalian ukur dengan penggaris, kemudian lebarnya, serta permukaannya kalian bisa rasakan dengan alat peraba kalian, apakah halus, kasar, atau kasar ya, atau warnanya tentu kalian lihat dengan secara kualitatif dengan penglihatan. Anak-anakku sekalian, kirim tugas kalian ke e-learning siswa sesuai waktu yang udah Ibu tentukan. Nah, terima kasih anak-anakku sekalian telah menyaksikan video ini. Semoga menambah wawasan kalian dalam mempelajari IPA. Ibu tunggu tugasnya dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf ya. Dan kalian tetap stay at home, selesaikan tugas kalian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.